Halo semuanya, dalam video ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas yang sudah kami buat dari mata kuliah pemodelan geospasial, yaitu mengenai penentuan jalur dan area evakuasi daerah rawan bencana gunung api Ijen yang berada di Jawa Timur. Baik, di kelompok 5 sendiri ada 3 anggota, yaitu Bintang Putra saya sendiri, Aprilia Claudia, dan juga Elizabeth Nandinasing. Meskipun dipisahkan oleh jaringan internet yang sangat mengganggu, alhamdulillah tugas yang kami kerjakan dapat tercapai dan terselesaikan dengan baik dan sesuai jadwal. Berikut adalah pendahuluan mengenai Gunung Api Ijen. Gunung Api Ijen sendiri berada di dalam wilayah kabupaten yang memiliki penduduk yang padat, sehingga akan sangat bahaya sekali jika terjadi bencana karena akan menimbulkan kerugian yang sangat besar di wilayah padat penduduk. Ini adalah peta kawasan rawan bencana Gunung Api Ijen yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui KRB yang ada di wilayah Gunung Api Ijen. Peta KRB ini didapat dari PVMBG dan yang tersedia adalah di tahun 2006. Dari Peraturan Menteri SDM nomor 15 tahun 2011, peta KRB ini dibagi menjadi 3 area, yaitu KRB 1, KRB 2, dan KRB 3. Yang membedakan adalah radius dan jenis bahaya. Yang paling bahaya adalah di KRB 3, dan yang paling lumayan tidak bahaya adalah di KRB 1. Sebenarnya bahaya, tapi saya tidak tahu menggambarkan kata-katanya. Oke, berikutnya adalah metodologi. Yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunak yang kita pakai ada ArcGIS Pro, ada ArcMap, dan ada ArcGIS Online yang memiliki fungsi tersendiri dan masing-masing. Kemudian ada data, ada peta KRB Gunung Api Ijen pada tahun 2006 dari PVMBG, ada data administrasi wilayah Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo dari BIG, dan ada data stadion dan rumah sakit di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo dari Google. Harusnya kita melakukan survei ke lapangan langsung sehingga mendapatkan data yang valid. Namun karena tidak memungkinkan, jadi kita hanya mengandalkan Google saja. Berikutnya adalah metode atau tahapan yang kita lakukan. Pertama ada rektifikasi, digitasi, overlay, buffering, dan terakhir adalah closest root facilities. Ini adalah hasil yang telah kami bangun, yaitu web app yang dapat diakses di link berikut. Nah, ini adalah hasil analisis yang kita dapat setelah melakukan pemodelan. Yang pertama adalah jalur evakuasi. Jalur evakuasi ini jarak minimalnya adalah 0,41 meter dan maksimalnya adalah 18 meter dengan rata-rata sejauh 7,79 meter dengan ditempuh dengan mobil. Kenapa dengan mobil? Karena dengan jalan kaki kami belum mendapatkan hasil yang maksimal karena terkendala sehingga mengalami error. Nah, berikutnya ada permukiman terdampak. Kurang lebih ada 70 wilayah permukiman yang terdampak dari KRB 1, 2, dan 3. Kemudian ada data shelter yang kami dapatkan dari KRB, namun tidak tahu kebenarannya, jadi hanya tahu lokasinya saja. Jadi kita menggunakan shelter simulasi. Ada fasilitas evakuasi, jadi di beberapa daerah ada yang fasilitasnya sangat minimum dan jauh, sehingga akan memberikan kesulitan kepada masyarakat yang melakukan evakuasi. Dapat dilihat di sini, fasilitas kebanyakan berada di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan di Situbondo dan Bondowoso fasilitasnya adalah berada di pusat kebanyakan. Sehingga kami melakukan simulasi dengan membuat shelter simulasi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jalur evakuasi di tabel atribut bisa dilihat jalur evakuasi ke shelter. Ini misalnya kita lihat di sini, ini ditempuh dengan mobil ini. Jadi dari lokasi ini kita ke sini paling cepat. Seperti itu gambarannya. Dan inilah wilayah yang terdampak. Baik, berikut adalah referensi dari tugas pemodelan ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.